Oke teman-teman, balik lagi di video kali ini. Di sini gue bakalan kembali update untuk garapan testnet terbaru. Jadi untuk garapan testnetnya yang bakalan gue share ini dari Kava 11. Untuk testnet dari Kava 11 di sini, ini merupakan testnet dari Liquid Staking yang tentunya diadakan secara langsung dari Kava Network, teman-teman. Dan untuk rewardnya di sini ada yaitu sebesar 10.000 US dollar dalam bentuk giveaway. Dan untuk durasi waktunya sendiri kurang lebih di sini 2 minggu, teman-teman. Jadi ini udah mulai atau udah kick off di tanggal 28 September kemarin, dan eventnya ini berakhir setelah mainnet launching ya. Jadi nanti bakal diumumin kapan untuk waktu endnya. Terus juga untuk payoutnya di sini masih TBD. Buat teman-teman yang mungkin belum berpartisipasi di dalam testnetnya, kalian bisa langsung daftar aja. Untuk linknya kalian bisa cek di Telegram atau di deskripsi video, teman-teman, untuk masuk ke link channel gitu. Oke, langsung aja di sini kita bakalan masuk ke step awal ya. Di sini untuk step awalnya kita melakukan register untuk wallet yang bakalan kita gunakan nanti untuk mensubmit di sini di Kava address, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa gunakan wallet dari Trust Wallet ataupun juga wallet yang lain yang support dengan Kava ya. Contohnya misalnya kayak Kepler gitu. Kita masuk ke bagian Tap Pouchet. Nah, untuk Tap Pouchetnya di sini kalian bisa pilih wallet yang mau kalian pakai. Contoh di sini kalian gunakan wallet MetaMask ya. Kalian bisa gunakan wallet MetaMask di sini. Nah, ini wallet MetaMask-nya silahkan kalian buka dulu. Oke, di sini kita buka dulu walletnya, teman-teman. Oke. Oke, di sini kita udah masuk di Chainlist. Jadi kalian bisa aktifkan tombol testnetnya di sini. Terus kalian cari di pencarian search network, tulis saja Kava. Terus kalian bisa pilih Kava EVM testnet. Di sini kalian bisa connect terus add ke dalam MetaMask. Kayak gini contohnya. Kalian klik setuju, beralih jaringan. Oke, buka lagi wallet MetaMask-nya di sini. Untuk kalian cek untuk ininya, RPC-nya sudah ada atau belum. Kalau misalnya udah, kita udah siap untuk masuk ke step berikutnya di sini. Oke, jangan lupa untuk address-nya kalian bisa salin, terus masuk lagi ke dalam web pouchet di sini. Nah, ini kalian bisa paste untuk address kalian. Terus untuk smart contract dari token USDC-nya, ini kalian bisa disalin dulu ya. Karena nanti kita bakalan pakai juga untuk token USDC ini di dalam testnetnya gitu. Nah, di sini kita claim voucher. Untuk captcha-nya silahkan kalian bisa klik di sini. Terus kita bisa pilih untuk captcha-nya. Ini. Oke, kita klik yang namanya request token. Silahkan kalian bisa klik. Ini kemarin ada sempat error di bagian ininya, teman-teman ya, voucher. Jadi gua nggak bisa bikin videonya kemarin karena juga terhambat sama vouchernya karena error gitu. Oke, kalau misalnya udah di sini kita bisa buka lagi wallet MetaMask-nya, teman-teman. Kalau di wallet MetaMask-nya itu kalian belum tambahkan yang namanya USDC ya, token USDC, kalian bisa tambahkan import token di sini. Kita paste untuk smart contract dari token USDC-nya dari Kava ya. Kita tambahkan token di sini, kita klik. Oke. Di sini untuk token USDC-nya udah masuk. Jadi ada dua ya, ada TKava sama USDC. Ini udah kita dapetin. Terus langkah selanjutnya kalian bisa langsung masuk ke dalam testnetnya gitu ya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam testnetnya ya, halaman testnetnya. Nah, di sini kita bisa melakukan connect wallet, teman-teman. Ada 3 pilihan di menu awal di sini, yang dimana di sini ada Trust Wallet, Ledger, Kepler, Desktop. Terserah kalian mau pakai yang mana. Sebagai contohnya di sini gue pakai Kepler dulu. Terus ini gue masuk ke sini. Gue masuk di sini, kita klik Start Earning. Karena di sini pilihan MetaMask itu nggak ada ya. Kita bakalan coba masuk ke sini, terus kita disconnect lagi walletnya, kita pilih MetaMask.
kalian bisa klik berikutnya lalu hubungkan di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi walletnya udah ada, udah muncul. Next step di sini kita bakalan cek ya, cek aset kita. Di sini ada available balance yaitu sekitar 300 kava. Kita udah dapetin tadi dari hasil voucher teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita udah dapetin vouchernya ya. Kita bisa klik supply, terus select. Oke. Nah, setelah itu kita disuruh tadi untuk memilih validator. Lalu di bawahnya di sini kalian bisa pilih untuk jumlah kapanya yang mau kalian supply itu berapa. Nah, sebagai contoh di sini gue bakalan ambil sekitar 250 untuk melakukan supply. Oke. Kalau misalnya kalian mau pakai yang tipe advance ya, di sini untuk gas ininya, transaksinya kalian bisa atur. Kalau misalnya kalian nggak mau juga langsung kalian bisa klik apply di sini. Terus buka lagi wallet MetaMask-nya, kita klik tanda tangan. Oke. Kita klik tanda tangan lagi 2 kali. Terus di sini ada proses ya, ada proses. Oke, prosesnya udah beres. Kita udah supply 250 kava yang kita dapatkan tadi dari hasil voucher. Kita masukkan ke dalam ininya, testnetnya ya. Udah berhasil. Oke, di sini kalian bisa ini lagi teman-teman ya, ubah di sini untuk keterangannya. Ada kava earn. Ini kalian bisa klik lalu pilih yang USDC ya. Nah, USDC di sini tadi kita udah dapetin juga untuk vouchernya. Jadi ada 2 tadi. Nah, di sini kalian bisa supply lagi untuk USDC-nya. Di sini gue bakalan klik max. Setelah itu kita klik supply USDC. Buka lagi wallet MetaMask-nya teman-teman. Kita klik tanda tangan. Kembali. Oke. Di sini untuk supply USDC-nya sudah komplit atau udah berhasil. Kita bisa klik down di sini. Oke teman-teman, karena nggak semua wallet juga support ya sama ya, testnet dari Kava ini. Jadi mungkin ada beberapa yang error gitu atau nggak bisa dicobain. Contoh misalnya, kalau misalnya kalian login menggunakan Kepler Wallet, ya kalian bisa gunakan Kepler Wallet, terus kalian ganti nggak gunakan MetaMask, kalian nggak bisa supply USDC. Ya contohnya kayak gitu. Karena untuk USDC-nya sendiri pun berada di network yang berbeda ya, nggak di IBC gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, ya kalian pilih dulu walletnya kalian mau pakai yang mana. Karena memang kayak gitu teman-teman, gue juga nggak tahu kenapa. Oke, di sini gue coba untuk disconnect wallet ya, disconnect wallet. Terus gue bakalan coba gunakan Kepler di sini, ya Kepler ya. Nah di sini untuk walletnya sendiri masih kosong atau belum gue supply ya untuk kavanya. Jadi bakalan kita coba supply lagi di sini. Kita select, oke. Lalu langkah selanjutnya kita klik berapa di sini? 150 ya. 150 kita supply kavanya. Oke, di sini gue pakai wallet Kepler ya, karena tadi gue gunakan wallet MetaMask. Jadi kita coba wallet Kepler di sini. Oke, di sini kita supply 150 kava ya, kita supply 150 kava. Terus kalau misalnya kalian gunakan wallet Kepler ya, di sini untuk USDC-nya, ini coba kalian klik supply. Ini nggak bisa disupply teman-teman ya, karena kalau misalnya kalian gunakan wallet Kepler, ini nggak support ya, karena kita connect-nya kan ke Kepler bukan ke MetaMask gitu. Jadi ini nggak bisa digunakan. Kalau misalnya kalian mau gunakan, ya harus kalian connect-kan dulu. Kayak gitu contohnya. Nah, kayak gini. Terus kalian klik max di sini, terus supply USDC-nya. Jadi caranya kayak gitu teman-teman ya. Nanti klik tanda tangan. Nah, di sini kita bakal pakai wallet Kepler lagi. Jadi walletnya ini kita disconnect. Ini cuma buat gue contoh aja. Kalau misalnya kalian mau gunakan wallet yang MetaMask atau wallet Kepler ya bebas gitu ya teman-teman ya. Nggak ada larangan kalian mau pakai yang mana-mana gitu. Nah, oke.
Kita balik lagi ke wallet Kepler ya. Karena kita hubungkan tadi ke Kepler, terus kita bakalan coba Kavadify di sini. Nah, untuk Kavadify sendiri kita bakalan coba masuk ke fitur main di sini main ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian pakai Kepler Wallet, ini ada fitur yang namanya supply dan borrow untuk Kava ya. Jadi kalian bisa klik di sini. Nah, di sini kalian bisa melakukan supply. Contoh misalnya kalian mau supply berapa gitu. Nah, sini kalau misalnya kalian mau pakai save max silahkan. Contoh kita mau supply sekitar 20 aja. Terus di sini untuk borrownya di sini kan ada minimum amounnya 10. Jadi kita bisa pakai 10 aja di sini. Kita klik borrow. Oke. Kita buka wallet Keplernya, kita pilih gas fee-nya yang low aja, kita klik approve. Nah, ini buat yang mau pakai Kepler ya. Jadi mungkin gue rasa tergantung juga dari walletnya gitu ya. Sebebas kalian aja, seenak kalian aja mau pakai wallet MetaMask atau wallet Kepler, silahkan ya. Karena kalau misalnya kalian mau pakai dua-dua, itu mungkin fiturnya itu gak support teman-teman, karena beda ya, beda sama sistemnya. Oke, di sini tadi kita udah melakukan borrow kalau nggak salah ya. Kita udah melakukan borrow tadi untuk token Kava teman-teman. Jadi di sini juga kalian bisa melakukan apa namanya send terus receive untuk token-token yang lain. Jadi sini ada beberapa yang support. Nah, di sini tadi kita udah borrow ya, supply tadi untuk token Kavanya di sini. Nah, ini udah masuk di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya lebih bagus pakai wallet mana gitu ya, wallet mana gitu yang lebih bagus. Saran gue mending kalian bisa pakai wallet Kepler karena lebih bagus. Karena kalian bisa melakukan supply terus juga withdraw aset kalian. Tapi tergantung lagi kalau misalnya kalian mau gunakan USDC, kalian bisa coba gunakan dari MetaMask gitu. Karena untuk IBC sendiri kan beda ya sama network untuk tes tokennya, jadi nggak support gitu. Oke, di sini tadi untuk bagian minnya udah beres. Mungkin teman-teman bisa masuk ke bagian swap di sini di Kavadify. Kalian bisa masuk ke bagian swap di sini. Lalu memilih untuk aset ya. Ya, kalau misalnya kalian gunakan wallet Kepler di sini kalian bisa melakukan swap ya. Nah, contoh di sini kalian mau swap token Kava yang masih ada sisa di wallet ya, contoh. Terus kalian mau swap ke token contoh hard di sini. Kita bisa masukin contohnya mungkin 10 token. Kita bakalan swap. Kita klik swap di sini, kita buka wallet Keplernya, kita klik approve di sini. Untuk kita swap 10 Kava ke token hard. Oke. Jadi udah beres, caranya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa coba lagi. Silahkan kalian bisa explore aja lebih luas untuk testnet dari Kava ini. Karena memang agak sedikit ribet juga gitu teman-teman. Nah oke, setelah kalian melakukan swap ya, kita bisa masuk ke bagian pools. Di bagian pools di sini. Nah di sini teman-teman bisa yang namanya menambahkan ya liquidity. Contoh misalnya kalian mau menambahkan liquidity pada token Kava sama USDX di sini. Oke, teman-teman bisa tambahkan. Oke, contoh misalnya kayak gini, kita add liquidity-nya, buka lagi wallet Kepler-nya, kita klik approve. Kalau misalnya kalian mau banyak tasnya ya, banyak tasknya, kalian bisa pakai wallet Kepler karena lebih support gitu. Oke, saran gue mending pakai wallet Kepler aja untuk Kava karena lebih bagus. Kalau misalnya kalian mau gunakan wallet MetaMask juga silahkan aja, bebas ya. Tapi rekomendasi dari gue bisa gunakan wallet Kepler karena fiturnya itu lebih banyak, kalian bisa testing ya. Di sini ada yang namanya unclaimed reward ya. Unclaimed reward ini kalian bisa claim. Oke, di sini ada error. Mungkin teman-teman bisa cek nanti ininya apa reward kalian kalau misalnya kalian mau claim itu error atau enggak gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada sedikit error, gue nggak tahu kenapa. Ini coba kita refresh. Oke, jadi caranya kayak gitu ya. Semoga kalian bisa paham.
sama testnet dari Kava 11 ini. Jadi rekomendasi dari gua, kalian bisa gunakan wallet Kepler aja untuk lebih bagusnya. Form report bug. Di sini ada keterangan yang dimana kalau misalnya kalian menemukan bug, kalian bisa report di sini. Ada bug title, judul bugnya, terus juga step to reproduce, artinya kalian bisa menjelaskan langkah-langkah terkait bug yang kalian temukan tersebut, mengapa bug tersebut bisa terjadi gitu ya. Kalian bisa jelaskan di kolom ini. Terus juga ada link to bug location. Kalau misalnya kalian menemukan bug di dalam ininya, testnetnya, contoh kalian menemukan bug di bagian Kava earn di sini. Contoh misalnya kalian nggak bisa melakukan supply, linknya ini kalian bisa copy, terus kalian bisa submit ke sini, kayak gitu. Terus ada juga screenshot. Kalau misalnya kalian mau screenshot bukti bugnya, silahkan kalian bisa tambahkan. Terus juga di sini ada wallet use, yang dimana di sini wallet yang digunakan itu wallet apa ya, kalian bisa kasih di sini. Terus juga di sini ada device, yang dimana di sini tipe perangkat yang kalian gunakan saat melakukan testing itu apa. Di sini ada desktop, mobile, or tab, terus juga yang lainnya. Kalau misalnya kalian pakai perangkat dari mana gitu ya, bebas kalian bisa pilih. Terus juga browser di sini. Kalian bisa pilih browser yang kalian gunakan saat melakukan testing itu apa. Ada banyak pilihan di sini. Kalian bisa pilih Chrome mungkin atau yang lainnya gitu ya. Terus juga ada priority ya. Priority di sini maksudnya tingkatan dari bug tersebut. Kalau misalnya menurut kalian itu bugnya tinggi atau perlu diperbaiki, kalian bisa pilih high priority. Kalau misalnya bugnya sedang, kalian bisa pilih medium, ataupun kalau misalnya bugnya itu cuma bug-bug biasa aja, bug UI contohnya, atau kesalahan pada typo dan segala macam, itu kalian bisa pilih yang namanya low priority teman-teman, contohnya kayak gitu. Terus kalian bisa klik report bug di sini. Untuk walletnya di sini nggak ada teman-teman ya, nggak ada keterangan di forumnya, jadi gue nggak tahu. Kalian bisa report aja kalau misalnya ada bug, nanti bakalan ada reward kayak gitu. Oke, terus juga tambahan di sini, ini opsional aja sebenarnya, untuk kalian melakukan retweet pada tweet yang disematkan oleh Kava Network di sini. Nah, ini kalian bisa retweet terus tag kedua teman kalian. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa buat kalian yang mau join ke dalam channel Telegram, silahkan kalian join aja, ataupun juga di grup, silahkan kalian bisa join di sana. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa lagi di next video. Thank you.